kalau berdasarkan keputusan ini, seharusnya tahun ini ada upah sektoral tuh, seharusnya ya. Kalau dia tidak berserikat nih, buruh, dia tidak berserikat, maka nggak ada kesempatan untuk negosiasi pesangon. Indisipliner lah. Ya, Indisipliner yang paling sering dirasakan oleh buruh nih. Karena dia melakukan kesalahan lalu kemudian ujungnya di PHK misalkan kan. ya. Itu kan 0,5 tuh. Nah, dengan diputuskan putusan MK jadi 5,5 kali ketentuan. Bisa. Alhamdulillah, selamat datang kembali, welcome back. Setelah sekian lama, kita bisa kembali lagi di podcastnya Pustaka Buruh. Dan kali ini kita coba ngobrol lagi tentang yang hangat ya, yang terbaru. Ya. Nah, dan hari ini kita sudah ditemani oleh Mualang, Seknas dari SGBN. Selamat datang Mualang. Ya, selamat datang. Oke. Jadi karena ada sesuatu yang hangat nih, apa tuh yang hangat tuh? Gorengan, musim hujan. Oh, kopi. Oh ya, kopi ini. Oh bener. Aduh, tolong nanti kru, silakan nih, tolong buatkan kopi. Oke, nanti dibuatin dulu kopinya. Nah, kita ngobrol dulu tentang yang hangat. Tadi yang saya bilang yang hangat-hangat itu tuh. Oke. Yang hangat apa yang panas sih? Panas lah, kopi mah enak. Oh, itu kalau kopi. Jadi sesuatu yang lebih daripada kopi. Nah, oke. Di tanggal 30, kalau tidak salah ya, keluar putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor 168 garis miring sekian-sekian, itu tentang putusan judicial review atas gugatan dari kawan-kawan buruh, termasuk di dalamnya Partai Buruh. Dan kita sebelum mulai mungkin kita sedikit apresiasi lah ya untuk para kawan-kawan yang telah berjuang dalam hal mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Junto Perpu. Buat itu, dari putusan MK 168 kita coba bahas sedikit, dan tadi sebelum kita mulai di sini kita sudah sedikit mengulas tentang putusan MK tersebut. Poin-poin apa saja yang dengar kabarnya putusan MK yang dianulir istilahnya itu sekitar 21 pasal dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Nah, setelah tadi kita berdiskusi dengan banyaklah kawan secara nasional mengenai putusan tersebut yang 21 pasal tersebut, akhirnya kita, ini versi kita ya, versi kita karena kita bahas di internalnya SGBN, dan kita mendapatkan beberapa poin, setidaknya adalah poin gitu ya, yang bisa kita, apa namanya istilahnya, kita jabarkan apa sih yang dimaksud dengan putusan MK dan dianulir pasal-pasal yang dimaksud gitu. Isian-isiannya. Nah, kita mulai aja kali ya, langsung dari pasal pertama yang diputuskan oleh MK. Salah satunya adalah di pasal 42. Atau kita bahas secara poin-poin aja ya. Jadi nggak perlu kita bahas satu persatu pasalnya, tetapi intinya adalah dari putusan MK tersebut kita bisa merasakan perbedaan nanti nih, gitu kan? Jadi yang kita tahu Undang-Undang Omnibus Law yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang kita tahu sebelumnya banyak sekali rentetan undang-undang yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga DPR. Kita merasakan atau buruh merasakan merasakan dampak yang negatif terhadap buruh itu sendiri. Nah, dan kita bersyukur setelah diputuskan oleh MK ada nggak nih perubahan, gitu loh. Jadi kita juga ingin menyampaikan ke kawan-kawan bahwasanya ini buruh ini kan nggak diem nih, bukan cuma aksi, bahkan sampai ke judicial review ke MK, kita tetap berjuang gitu loh. Lalu kemudian kemarin ada putusan yang keluar. Ya, putusan itu apakah bisa yang menjadi dampak positif terhadap buruh itu sendiri gitu. Ya, sekarang kita coba ulas apa aja sih Mualang poin-poinnya yang bisa kita terima gitu, yang apa ya, yang fakta lah,
fakta yang benar-benar kita bisa merasakan positif dari putusan MK tersebut. Dampaknya yang positif lah gitu. Oke, pertama sih yang perlu saya sampaikan gitu ya, kita apresiasi dulu lah ke Partai Buruh Ya. dan jajarannya karena telah melakukan gugatan ke MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin sempat ramai menjadi polemik gitu ya. Nah, ada beberapa pasal memang yang dikabulkan meskipun tidak semua di dalam petitumnya partai gugatan tersebut yang dilakukan oleh Partai Buruh itu terkabul. Jadi dikabulkan hanya sebagian, nggak ya. semua. Nah, tadi disebutkan ada sekitaran 21-an pasal lah, tetapi ada beberapa poin sebenarnya gitu ya. Meskipun ada 21 pasal, sebenarnya ada sekitaran berapa, ada 7 atau 8 poin yang dibahas gitu ya. Nah, memang yang paling signifikan, yang sangat terlihat dan terasa gitu ya, perubahannya dalam hasil putusan MK tersebut adalah tentang upah sektoral gitu ya. Itu yang paling terlihat tuh. Terlihat sangat berbeda dibandingkan putusan yang lain gitu. Ya, itu pertama kan kalau di sebelumnya upah sektoral itu kan nggak ada tuh. Ada hilang. Iya, hilang upah sektoral kan. Karena Omnibus Law masuk, sektor hilang. Gitu. Ya memang dulu ada upah sektoral, terus ada Cipta Kerja gitu, ada Omnibus Law, upah sektoral hilang. Nah, di dalam putusan MK nomor 168 sekian 2003 itu, di sini dimunculkan kembali upah sektoral. Jadi kalau berdasarkan keputusan ini, seharusnya tahun ini ada upah sektoral tuh, seharusnya ya. Upah sektoral seharusnya di tahun 2025 yang akan datang, upahnya sudah ada upah sudah sektoral. ada sektoral. Seharusnya. Oke. Terus? Nah, jadi kan tinggal pemerintah membuat aturan turunannya kan. Entah kalau sebelumnya itu kan ada di PP kan, PP 51 ini gitu ya. Tetapi di PP 51 nggak ada tuh bagaimana konkretisasinya tentang upah sektoral kan, sehingga pemerintah harus bersegera mengeluarkan aturan tersebut turunan daripada putusan MK ini. Jadi ada tugas nih pemerintah sebenarnya untuk segera menurunkan atas putusan ini gitu ya. Itu satu hal lah intinya tentang upah sektoral. Yang kedua itu ada, ini juga yang paling tenar nih biasanya di buruh-buruh nih. Apa tuh? Yang kedua soal pesangon. Nih paling tenar banget kan kalau ngomongin pesangon nih, kalau buruh-buruh di PHK nih pesangonnya berapa, bagaimana, seperti apa gitu kan. Kalau di Omnibus Law kan pesangon itu kalau ya apa ya istilahnya, kalau indisipliner lah. Ya, indisipliner yang paling sering dirasakan oleh buruh nih. Karena dia melakukan kesalahan lalu kemudian ujungnya di PHK misalkan kan. Ya. Itu kan 0,5 tuh. Nah, dengan putusan MK jadi 5,5 kali ketentuan. Bisa kalau jangan ketawa dong. Ini kita formal nih. Tadi kan katanya ada perubahan untuk pesangon. Nah, yang tadinya 0,5 setelah putusan MK jadi berapa gitu loh. Makanya tadi saya bilang kan bisa menjadi 5 gitu ya. Dari 0,5 itu bisa menjadi 5. Bisa memang. Ya, karena di dalam putusan MK tersebut dia menyebutkan paling sedikit atau minimal. Nah, jadi kalau indisipliner tadi kan seharusnya dia mendapatkan 0,5 gitu ya. 0,5 PMTK tuh. 0,5 ketentuan lah PMTK ya. Istilah lama. Ya. Jadi kan istilah yang paling terkenalnya kan PMTK sekarang apa gitu ya. PMTK aja udah. Jadi 0,5 PMTK tuh ya. Tetapi itu paling minimal. Kenapa saya sebut tadi bilang bisa 5? Bisa. Kalau perusahaannya ngasih. Karena kan ini minimal. Hanya disebutkan minimal. Nah, berapa maksimalnya? Nah, itu yang nggak ada memang. Sehingga semua orang bisa berasumsi dong 5 PMTK bisa. Karena kan nggak ada maksimalnya. Bahkan 10 juga bisa. Kalau, sorry saya potong. Kalau di Omnibus Law yang lama, itu kan bahasanya sebagai berikut. Jadi
ketentuannya itu pesangon sebagai berikut nih. Ya. Kalau tuh ada tuh berapa tahun dia bekerja mendapatkan sekian. Lalu kemudian ditambah dikali 0,5. Ya. Kalau sekarang minimal begitu bahasanya begitu. Ya, lebih ke sana aja sih. Nah, ada bedanya dong. Iya, kalau perusahaan yang ngasih, kalau enggak gimana? Nah, itu biasanya berkaitan dengan serikat pekerjaannya tuh, biasanya tuh kayak gitu itu tuh. Jadi biasanya kan serikat didampingi oleh serikat pekerja, negosiasi itu sama perusahaan. Contoh ada yang PHK anggotanya didampingi sama serikat pekerja. Nah kan biasanya kan kalau dia baru 1 tahun atau kurang deh, kurang dari 1 tahun terus kemudian terjadi PHK, maka dia berhak mendapatkan paling minimalnya adalah 0,5. 1 bulan upah. Oh, 1 bulan upah. Paling minimal ya. Paling minimalnya adalah 1 bulan upah karena dia belum mencapai 1 tahun kan. Oh ya, oke. Oke. Nah, itu ada bahasa paling minimal sehingga serikat pekerja berhak menegosiasikan tambahannya berapa maksimalnya. Nah, bisa saja kita bilang, ini kan minimal Pak, ya sudah saya minta 5 PMTK, contohnya ya. Nggak bisa, nggak sanggup. Nah, itu kan perusahaan pasti akan berpendapat macam-macam lah, intinya sering kali memang dan sudah pasti akan menolak perusahaan, gitu ya. Nah, tinggal kita tinggal negosiasikan sama perusahaan kan. Tadi ada perundingan. Ada perundingan untuk lebih dari itu, jadi dirundingkan. Secara tidak langsungnya begitulah. Ya sebetulnya kan kalau dibilang dirundingkan, meskipun tidak ada putusan MK, misalkan ini tidak ada putusan MK, kita kan sudah berunding juga awalnya. Tapi seringkali memang tidak pernah dikabulkan dan tidak mau, dia sesuai dengan ketentuan aja gitu. Nah, sekarang setelah ada putusan MK yang katanya bisa berubah, apakah nanti betul-betul pada implementasinya pada saat terjadi PHK, apakah bisa seperti itu gitu? Sangat bisa, Bung. Kan tadi ada bahasa minimal. Kalau sebelumnya nggak ada. Jadi nggak ada sedikit celah pun gitu ya untuk karena kalau sebelumnya itu ketika di PHK ya lu pesangonnya sekian titik udah nggak boleh nambah karena aturannya begitu. Nah kalau sekarang itu minimal segitu. Tapi boleh lebih kan berarti karena ada bahasa minimal kan. Boleh lebihnya dirundingkan. Kalaupun perusahaan dan atau hasil perundingan dengan perusahaan lebihnya Rp1.000 ya nggak sah berarti. Ya lebih Pak ya. Ya lebih. 1.000. Iya. Rp1.000. Bahkan Rp500 juga sah karena ya ini udah lebih tuh. Bayar parkir aja nggak cukup tuh. Iya, tetapi paling minimalnya saja segitulah gitu. Ini ada bahasa paling minimal ya, berarti kalau ada paling minimal sehingga ada batasan lebihnya atau maksimalnya berapa. Artinya kan karena ada bahasa minimal itu seharusnya kan ada maksimal ataupun ya logikanya begitu. Ya, ataupun ada misalkan kita buat minimum, medium ataupun maksimum. Ya. Nah, ini kenapa di putusan itu hanya minimal gitu loh. Nah, itulah mungkin salah satu keambiguannya putusan MK ini. Jadi dia memang putusannya ambigu, dia minimal sekian. Nah berapa maksimalnya kan nggak ada juga. Mediumnya juga nggak ada. Mediumnya juga nggak ada. Nah, itu yang khawatir, yang menjadi selalu patokan pengusaha untuk ya udah kan kita sudah memberikan minimal dan tidak kurang dari minimal gitu maksudnya. Ya, sehingga dalam perundingan tersebut. Nah, bagaimana dengan perusahaan yang tidak ada serikatnya? Nggak mungkin terjadi perundingan itu. Nah, itu yang menjadi masalah juga kan? Iya, sehingga memang penting berserikat agar ada negosiasi. Kalau nggak ada serikat ya payah lah negosiasinya gimana. Tapi bukankah dia bisa mengajukan dirinya sendiri untuk berunding meskipun tidak ada serikat? Prinsipal. Ya bisa, cuman mana mau perusahaan nggak digubris lah. Gitu. Ya kalau mau seringkali begitu. Ya seringkali begitu, banyak pengalamannya. Banyak pengalaman begitu. Oke, itu tadi. Tapi saya mau balik lagi ke masalah sektoral nih. Kita tahu tadi bahwasanya putusan MK dikembalikan sektoral diadakan lagi lah gitu ya. Untuk kemungkinan terjadi nggak diimplementasikan di tahun 2025? Nah itu kita belum kelihatan lah ya, tetapi mungkin saja bisa gitu ya. Tetap sangat sulit karena waktunya udah pendek banget nih. Nah itu dia. Karena waktunya pendek kan. Ini sudah bulan November. Iya. 1 bulan lagi Desember. 1 bulan lagi Januari. Iya. Ya kan biasanya kan itu ya meskipun ada pengalaman lain. Biasanya itu kan ditetapkan itu minimal 40 hari sebelum
tanggal 1 Januari. Artinya masih ada waktu dong. Berarti sekitaran tanggal 20 Novemberan itu ditetapkan. Nah, sekarang ini ya kan ada waktu, berarti pemerintah untuk menyusun itu 20 atau hari. sekitaran 19 ada hari lah, 20 hari lah. ya sekitaran segitulah, 20 harian kan. Oh iya, penetapan SK Gubernur tanggal 20 November ya. Iya. Ya, jadi Ada gitu. waktu kita. Meskipun ada pengalaman tahun kemarin lah ya. Pengalaman tahun kemarin itu ditetapkannya bulan Desember bahkan. Oh ya, itu karena mungkin karena serikat pekerja juga yang melakukan apa namanya, penekanan melalui aksi segala macam kan, akhirnya yang tadinya di bulan November di tanggal 20 akhirnya mundur karena kita diminta untuk selalu berunding segala macam dan memperhatikan kita gitu maksudnya kan. Ya. Oke. Biasanya juga karena terjadi kekosongan hukum atau terjadi hal-hal tertentu seperti tahun kemarin itu kan ngukurnya kan COVID tuh. Ya. Sehingga dianggap itu boleh gitu dalam kondisi tertentu gitu, boleh mundur gitu ya. Sepertinya sebegitu. Nah, sektoral dulu yang ini yang saya pribadi tahu ya. Dulu kan sektoral itu lebih ke sektoral itu lebih besar daripada upah minimumnya kabupaten kota lah misalkan. Nah, kalaupun nanti diimplementasikan di tahun 2025, apakah upah minimum provinsi kabupaten dan kota boleh lebih besar, sektoralnya lebih besar gitu dibandingkan kabupaten dan kota, atau justru lebih rendah? Yang kita tahu kan sektoral ada sektor-sektor yang memang dia upahnya mungkin lebih rendah gitu loh. Nah, kalau kita bandingkan antara UMP ataupun upah minimum kabupaten kota, otomatis kan itu ambang batas lah. Nah, sedangkan di sektoral kan ada yang istilahnya kayak tadi tuh, ada minimum, maksimum, medium dan maksimum kan gitu. Di masing-masing sektoral berbeda lah gitu kan. Nah, apa akan berdampak ketika nanti UMP di tahun 2025 ditetapkan oleh gubernur, lalu kemudian ada lagi sektoral? Nah, itu bagaimana tuh melihatnya perbedaan antara sektoral dengan upah yang sekarang kita terima nih misalkan? Kan bisa jadi lebih rendah sektoralnya dibanding upah minimum kabupaten dan kota, bener nggak? Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, kenapa saya bilang bisa jadi? Karena kan pengalaman sebelumnya pun pernah terjadi. Nah, itu dia. Nah, kemarin kan ada muncul tuh. Sebelum-sebelumnya tuh ada istilah upah sektor padat karya. Nah, kan sektor tuh. Nah, iya betul. Upah sektoral padat karya. Ya. Nah, upahnya itu lebih rendah daripada upah minimum kabupaten kota. Nah, itu maksudnya. Ya kan? Nah, apakah yang dimaksud dengan adanya kembali upah sektoral ini hanya untuk padat karya atau seperti sebelumnya, yaitu ya, ada sektor 1, sektor 2, sektor 3 gitu ya. Nah, apakah demikian gitu ya? Nah, itu juga bisa terjadi memang karena berdasarkan pengalaman sebelumnya kan, kalau Undang-Undang 13 2003 itu kan, pada saat itu sebelum ada Cipta Kerja lah ya. Nah, tetapi minimal pernah juga ada pengalaman tentang upah sektoral tadi, sektoral padat karya, dia lebih rendah. Nah, contoh gini, ada perusahaan tekstil contoh. Tekstil kemarin tuh dia pengintalan benang lah ya. Kalau tidak salah itu dia sektor 3 tuh. Gitu ya. Sektor 3 itu berapa upahnya? Itu di atas upah minimum. Ya. Di atas upah minimum memang. Sektor 3 apa 4 gitu ya. Jadi di atas upah minimum memang gitu ya. Tetapi ada juga yang menafsirkan upah padat karya itu ada yang sebenarnya juga pabrik tekstil tadi. Jadi tekstil ini sebenarnya dia masuknya ke padat karya, bukan ke sektor 3 gitu ya. Jadi ada penafsiran gitu juga. Sehingga dia masuk lebih ke padat karya jadinya. Sehingga akan masuk ke sana gitu ya. Yang upahnya lebih rendah. Upahnya lebih rendah. Nah, selain itu contoh begini, yang lain-lainnya ya. Ada di sektor berapa? Sektor 2. Sektor 2 tuh biasanya tuh elektronik gitu ya. Elektronik, kimia gitu kalau tidak salah ya. Tentang sektoral itu kan udah lama gak dibahas. Iya. Saya juga lupa. Jadi contoh katakanlah elektronik gitu ya. Elektronik kan dia masuk sektoral gitu. Nah, karena turunannya belum jelas, apakah ini bisa lebih rendah daripada upah minimum kabupaten kota? Bisa saja. Kenapa saya bilang bisa saja? Karena tadi pengalaman upah sektor padat karya. Nah, apakah sudah pernah pengalaman di elektronik upahnya lebih rendah? Memang belum ada pengalaman. Tetapi
Bisa saja, apalagi situasi ekonomi global saat ini. Ya, dan juga ada juga tuh tadi putusan tentang melihat kondisi global Iya, macam. karena ada istilah kondisi ekonomi secara global perlu dilihat ya. Ada itu putusan. Nah, biasanya perusahaan nih akal-akalan dan juga ya perusahaan-perusahaan yang nggak mau tunduk sama aturan sih biasanya, atau yang pura-pura nggak sanggup bayar gitu, padahal sebenarnya dia padat modal gitu lah ya. Alasan bisa jadi berbagai macam alasan. Di Ukraina sedang terjadi perang, Timur Tengah sedang kacau sehingga mempengaruhi situasi perusahaan, gitu. Ekonomi perusahaan anjlok dan lain sebagainya gitu, sehingga di sektor apa tadi elektronik upah sektoralnya bisa lebih rendah, bisa sama dengan, bisa lebih tinggi. Tetapi kalau karena kondisi ekonomi dan sedang terjadi kurang baik globalnya, terus kemudian ada perang dan lain sebagainya, kalau ngomongnya begitu, pertimbangannya sudah pasti turun, sudah pasti lebih rendah. Ya, artinya putusan ini juga bukan menjadi angan yang sangat segar gitu ya di pagi hari, tapi justru kita harus benar-benar jeli dan kita betul-betul paham bahwasanya meskipun sektoral kembali gitu, kayak welcome back gitu lah ya, belum tentu itu menjadi sesuatu yang positif juga nantinya di tahun 2025 untuk upah gitu kan. Ya, tetapi maksudnya kita positive thinking aja. Positive thinkingnya tuh begini. Jadi positive thinkingnya itu kan kalau kita berpikiran begitu ya, berdasarkan pengalamannya, yang dimaksud dengan upah sektoral adalah upah yang lebih tinggi daripada upah minimum. Iya. Semua itu pasti beranggapannya demikian. Ya, saya pun begitu. Ya. Semuanya beranggap demikian. Kecuali memang dibedah lebih dalam tadi. Tapi setidak-tidaknya minimal belum pernah ada referensi gitu ya, atau belum pernah ada pengalaman sejarah, terutama diukur dari ya 10 tahun kebelakangan lah gitu, bahwa upah sektoral itu lebih rendah daripada upah minimum, kecuali padat karya. Ya kan kita tahu ada DP Cup, DP Quote segala macam. Mereka kan cuman memberikan usulan gitu loh. Ya, ya. Kepada gubernur. Nah, apakah nanti setelah ditetapkannya sektoral misalkan, yang kemudian ditetapkan juga oleh gubernur, tapi ada intervensi dari pemerintah pusat juga kayak kemarin misalkan nih. Itu pertama. Yang kedua, pergerakan organisasi untuk menuntut kenaikan upah di tahun 2025 sampai saat ini bagaimana? Kalau yang pertama tadi ya, apakah ada intervensi dari pemerintah pusat? Seringkali ada. Ya kayak yang kemarin-kemarin memang begitu kan. Seringkali akhirnya ada. PP 51 segala macam. Apalagi sekarang nih, selain sedang musim pilkada, gitu ya. Masa transisi juga. Masa transisi juga, gitu ya. Nah, mayoritas bupati wali kota itu mayoritas tuh PJ. Oh iya. Mayoritas PJ dia. Nah sekarang kan mau pilkada nih. Iya. Nah pilkada itu kan bulan November nih. Tanggal berapa itu? November itu pilkadanya. Kalau nggak salah 19-20 gitu, saya lupa sih. Ya intinya bulan November lah ya. Bulan November kan ada pilkada itu gitu ya. Nah bisa saja penetapan itu setelah pilkada. Nah tetapi biasanya bupati atau gubernur atau wali kota. Oh iya. Atau wali kota yang baru dilantik gitu ya. Karena mepet banget waktunya, nggak ada sebulan bahkan gitu ya, nggak ada 1 bulan bahkan seminggu juga, paling lama tuh seminggu, dia udah langsung diminta untuk memikirkan kenaikan upah. Nah itu biasanya kaget mungkin ya, karena kan baru-baru dilantik tuh. Ya, tapi kan dia juga harus bertanggung jawab, dan kemarin kan dia minta untuk dipilih. Iya. Nah kalau dia minta untuk dipilih, lalu kemudian diminta juga untuk menetapkan upah, harusnya ada timbal balik dong. Seharusnya buruh diminta untuk memilih dia. Oke, kita pilih misalkan. Lalu kemudian kita juga berhak dong untuk meminta kenaikan upah di tahun 2020 pada saat hal yang bersamaan gitu loh. Pada saat bersamaan pilkada. Boleh dong. Harusnya gitu loh maksudnya. boleh aja, cuman kan dia belum jadi bupati atau gubernur. Oh, iya maksudnya. Setelah kan, jadi. Setelah jadi. Oh, iya. Ya kan kita bisa bilang, kan kemarin saya sudah milih Bapak nih. Ya, bisa, ya kan? Bisa aja, Bung. Bisa aja, tetapi kejar-kejaran. Kejar-kejaran tuh gini. Di bulan November, pilkadanya di bulan November ya. Nah itu baru pencoblosan tuh bulan November. Pelantikannya kapan? Ya kan? Sedangkan penetapan upah itu 40 hari sebelum diterapkan upah, yaitu 1 Januari. 40 hari itu, ya kan? Setidak-tidaknya kan tanggal 20 sudah ditetapkan tuh. Gitu. Pelantikannya kapan?
Kalau belum dilantik ya belum bisa bekerja tuh. Nah makanya bisa jadi kalau melihat kondisi tersebut gitu ya, kenaikan upahnya bahkan SK gubernurnya bisa turun di pertengahan Desember atau bahkan di akhir Desember ya. Biasanya begitu, ada kondisi-kondisi begitu tuh biasanya tuh. Oke, kalau gitu. Nah, karena pertanyaan kedua tadi. oh ya, belum jawab itu. Oh ya. Oh, terkait gerakan ya. Pertanyaan kedua. Ini seharusnya gitu ya. Berdasarkan pengalaman sejarah, kenaikan upah yang signifikan itu sudah pasti dibarengi dengan gerakan buruhnya sendiri. Jadi gerakan buruhnya harus mengawal kenaikan upah, sederhana gitu. Nah, bagaimana kondisi saat ini? Kondisi saat ini gerakan buruh sedang setengah lesu. Kalau saya melihat ya, di Tangerang nih. Di Tangerang hanya ada beberapa organisasi yang ngomong tentang upah gitu, tetapi konkretisasi atau pengalaman apa namanya? Gerakan buruh lah lebih tepatnya gitu. Aksi lah. Ya, gerakan buruhnya atau aksi-aksi berbicara tentang upah itu belum kelihatan di Tangerang. Bekasi sudah terjadi dua kalian gitu ya, gerakan. Tapi gerakan buruhnya memang nggak terlalu besar gitu ya. Makanya kan kalau berdasarkan pengalaman sejarah, upah buruh ya naiknya signifikan, itu gerakan buruhnya pun harus signifikan. Nah ini berkaitan dengan serikat pekerja. Jadi serikat pekerjanya bagaimana mengelola atau menganalisa situasi apa-apa kan sekarang berbareng dengan situasi pilkada nih. Banyak keseret-seret juga serikat buruh tentang pilkada itu. Nah itu yang itu. Nah tetapi dalam situasi ada pilkada, kita juga dihadapkan pada kenaikan upah. Jadi ini serikat buruhnya nih, sebenarnya serikat buruhnya nih fokusnya dia kemana gitu ya. Kalau SGBN sendiri akan aksi? SGBN Bekasi sudah melakukan aksi upah di Bekasi ya. Nah Tangerang sih info-infonya apa namanya, bukan info sih, maksudnya Tangerang dalam waktu-waktu dekat ini juga akan ngomong tentang upah gitu ya, tentang upah gitu di Tangerang dengan minimal menggunakan tenaga SGBN yang ada di Tangerang gitu ya. Begitu juga di Jakarta dan lain-lain. Kita pun akan saling kejar-kejaran kan, karena udah mepet waktu juga kan. Iya, kita di tahun 2023 yang lalu tanggal 9 November itu kita sudah berada di KP3B untuk wilayah Tangerang sendiri. Iya. Udah di kantor gubernur sana sampai nginep sampai subuh segala macam. Sekarang masih podcast aja. Sekarang kita masih ngobrol di sini. Oke, itu sih yang bisa kita sampaikan. Dan tadi tuh ada catatan penting sebenarnya. Apa tuh? Pas pada saat kita ngomongin apa sih pesangon tadi tuh. Catatan pentingnya gini. Kalau dia tidak berserikat nih, buruh, dia tidak berserikat, maka nggak ada kesempatan untuk negosiasi pesangon tuh. Oke. Karena ada istilah minimum, ada istilahnya tuh paling minimal gitu ya, paling minimalnya sekian. Artinya kembali lagi ke 0,5 udah itu ya gitu kan. Bukan, poin pentingnya adalah kalau dia tidak berserikat, nih buruh tidak berserikat, maka ruang negosiasi atau ruang meminta lebih karena ada bahasa minimal tadi itu nggak ada kalau nggak ada serikat. Iya, makanya pentingnya di sinilah penekanan tentang penting berserikat sebenarnya. Maksud saya dia akan kembali kepada acuan 0,5 itu tadi kan, tanpa ada perundingan gitu loh. Ya kesana ya benar begitu maksudnya. Oke. Sebetulnya dari 21 pasal itu kita masih berada di 2 poin yang tadi ya. Ya sektoral dan pesangon. Dan itu pun kita tadi ngulik berapa jam tuh. Skala nasional kita sambil meeting Zoom segala macam, kita baru mendapatkan poin yang menurut kita mungkin itu yang signifikan tentang putusan MK itu kan. Nah, artinya ada beberapa pasal lagi yang belum kita kita sampaikan saja. Sebetulnya kita sudah ulas, tetapi belum kita sampaikan. Mungkin di kesempatan lain atau mungkin selanjutnya kita akan bahas lagi secara detail gitu dari 21 pasal yang diputuskan oleh MK. Mungkin itu sih, mudah-mudahan kawan-kawan yang sudah berserikat, terutama yang sudah berserikat nih, bangun lagi lah. Ini udah mau penuntutan untuk upah tahun 2025, tapi kita masih, santai kali ya? Santai apa memang sudah berterima dengan suatu keadaan, atau memang kita mau berjuang untuk merubah keadaan, itu tergantung kita, kan gitu. Ya. Oke, terima kasih. Salam solidaritas, salam persatuan. Salam.